Ya, Anda masih menyaksikan Prime Time News. Pemirsa, Senin 20 Oktober pekan depan akan menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu dilantiknya Presiden ke-7 Joko Widodo. Perhelatan ini disambut gembira rakyat dengan kirap budaya dari Jalan Sudirman hingga panggung rakyat di Monumen Nasional. Kegembiraan menyambut pemimpin baru semakin terasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Beragam acara pun disiapkan para relawan pendukung. Salah satunya dengan menggelar kirap budaya sebagai bentuk syukur rakyat. Dilakukan dan dilaksanakan karena pertama antusiasme para banyak komunitas antusiasme masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam syukuran dan selamatan menyambut datangnya Presiden dan Wakil Presiden ke-7. Acara ini diinisiasi oleh gabungan dari berbagai organisasi relawan Jokowi JK. Para relawan rencananya akan berkumpul di parkir timur Senayan. Setelah Joko Widodo dan Yusuf Kala dilantik, para relawan akan menunggu keduanya di daerah Semanggi untuk selanjutnya bersama-sama mengarak rombongan Presiden dan Wakil Presiden ke Monas dengan beragam kesenian tradisional. Arak-arakan kirap budaya syukuran rakyat ini yang bermula dari pintu timur Senayan akan berakhir di Monumen Nasional. Rencananya tidak hanya relawan Jokowi JK, masyarakat umum juga bisa ikut berpartisipasi karena akan dihibur langsung oleh salah satu artis ibu kota yaitu Slank, dan juga akan diberikan berbagai macam hiburan, tidak hanya musik tapi juga budaya dan makanan secara cuma-cuma. Ribuan warga diperkirakan mengikuti acara sukarela ini. Polisi akan mengantisipasinya dengan menyiagakan personelnya di sejumlah titik. Kita menyiapkan untuk secara keseluruhan ada 23.000 personil yang ditempatkan di berbagai tempat. Seperti di DPR-MPR sendiri, kemudian di istana, di jalur-jalur yang dilalui, di objek vital yang memungkinkan untuk terjadi sesuatu, kemudian termasuk juga di tempat keramaian masyarakat seperti di Monas dan lain-lain. Acara kirap budaya ini diharapkan menjadi bentuk rasa syukur atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tim Liputan Metro TV. Ingin menunjukkan kepada masyarakat, pada dunia usaha, pada dunia investasi bahwa sebetulnya tidak ada masalah apa-apa di antara kami. Selanjutnya nanti bagaimana supaya hubungan itu baik, sering ketemu meskipun pendapat berbeda, sering ketemu. Di tengah suasana politik yang belum sepenuhnya cair, Presiden terpilih Joko Widodo memainkan strategi diplomasi meja makan. Strategi ini beberapa kali terbukti efektif mengatasi sejumlah persoalan. Presiden terpilih Joko Widodo dikenal piawai memainkan strategi diplomasi meja makan. Kali ini, jurus itu dimainkan lagi. Yang terbaru, Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri di sebuah rumah makan di kawasan Menteng, Jakarta. Golkar diketahui merupakan salah satu parpol koalisi pendukung Prabowo yang menjadi oposisi Jokowi JK. Politisi Golkar yang juga Ketua DPR Setia Novanto menyebut pertemuan ini sebagai hal positif. Pertemuan itu sangat positif, tentunya Pak Rizal Bakri selaku koalisi Merah Putih dan juga Pak Jokowi selaku pemerintah ini sebagai penyeimbang membutuhkan suatu hal-hal yang berkaitan dengan program ke depan yang berkepentingan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, program-program ini tentu tidak ada deal-deal politik. Rencananya Jokowi juga akan menemui para pimpinan partai politik, termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan kompetitornya di Pilpres lalu. Kalau silaturahim itu sangat bagus, ya. Saya kira meskipun ada perbedaan pendapat, tapi kalau silaturahmi berjalan dengan baik, ya, saya kira tidak ada masalah, gitu. Jadi Pak Prabowo setuju dengan misalnya nanti pertemuan. Ya kalau misalnya ada keinginan dari
Pak Joko Widodo untuk bertemu, saya kira Pak Prabowo pasti menerima ya, tidak mungkin tidak menerima gitu. Sebelumnya Jokowi juga melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD di sebuah hotel di kawasan Menteng. Setelahnya, Jokowi JK bertemu pimpinan MPR di rumah dinas Gubernur DKI. Pertemuan ini sekaligus mencairkan suasana di tengah isu penjegalan terhadap pelantikan Presiden Wapres pada 20 Oktober mendatang. Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti menilai langkah Jokowi ini efektif mencairkan suhu politik yang masih panas. Selain itu, langkah ini juga sebagai cara Jokowi meyakinkan rakyat dan investor bahwa dirinya bisa membuat politik kembali kondusif. Lihat juga bahwa katanya Pak Jokowi juga ingin meyakinkan bukan cuma halayak ramai orang Indonesia, tapi juga para investor, baik itu dalam dan luar negeri ya, untuk kemudian nih lihat, sebelum saya dilantik pun saya mampu untuk kemudian melakukan satu pendekatan-pendekatan politik ya, yang kemudian bisa membuat politik Indonesia itu lebih kondusif dibanding. Dengan jurus diplomasi meja makan, Jokowi terbilang sukses menyelesaikan sejumlah masalah, seperti relokasi pedagang kaki lima di Solo, pembersihan pasar Tanah Abang, serta normalisasi Waduk Pluit. Tim Liputan, Metro TV. Ya pemirsa, menyelesaikan masalah di meja makan kembali dilakukan Jokowi. Setelah sebelumnya mengundang pimpinan MPR, DPR, dan DPD, kemarin Jokowi bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Apakah gaya diplomasi meja makan yang terbukti mujarab menyelesaikan sejumlah masalah sejak ia menjabat sebagai wali kota Solo ini bisa juga mencairkan hubungan antara parlemen dan pemerintah yang akan dipimpinnya? Kami akan mengulasnya dengan mantan anggota tim transisi yang juga wakil Sekjen PDI Perjuangan, dan nanti akan bergabung bersama kita Ketua DPP Partai Golkar Hajrian Totohari dan juga pengamat politik Hanta Yuda. Mas Hasto, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Saya penasaran, 1,5 minggu menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kemudian langsung bergerak cepat mengajak beberapa pihak melakukan diplomasi meja makan, bertemu dengan Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, kemudian kemarin dengan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sebetulnya inisiatif Pak Jokowi atau jangan-jangan ada yang bisik-bisik nih, termasuk Mas Hasto yang bisik-bisikin Pak Jokowi? Ini murni gagasan dari Pak Jokowi, karena bagi saya itu bukan saja suatu seni diplomasi, tapi sudah merupakan leadership style bagi Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi bergerak cepat dan kemudian mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi, saya pikir ini suatu sinyal yang sangat positif bahwa Presiden terpilih membuka ruang dialog. Presiden terpilih mengapresiasi mereka yang justru selama ini juga berada di luar, bahkan bersikap frontal, dan kemudian diajak bersama-sama untuk bertemu untuk masalah bangsa dan negara. Dan pertemuan yang terakhir, Pak Abu Rizal Bakri sendiri pun justru mengapresiasi juga terhadap langkah-langkah terobosan yang mengejutkan ini kepada Pak Jokowi. Terakhir sebelum digelarnya Pilpres, begitu? Pertemuan terakhir yang dilaksanakan yang kemarin ini betul. Diapresiasi betul oleh tidak hanya Pak Abu Rizal Bakri dan juga banyak pihak sebetulnya. Kita juga ingin tahu sebenarnya tiba-tiba ide ini muncul seperti apa, tapi kita akan elaborasi setelah pariwara. Pemirsa tetap bersama kami, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali dalam Prime Time News. Pemirsa, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pertemuannya dengan Abu Rizal Bakri menjadi bukti bahwa tidak ada masalah antara dirinya dengan Abu Rizal. Kalaupun ada perbedaan, hanya pada langkah politik saja. Jokowi menambahkan pertemuan ini sekaligus juga untuk menunjukkan pada dunia bisnis dan investasi bahwa kondisi tanah air baik. Kemarin kami telepon ke Pak ARP, kemudian bisa sangat cepat dan kita ketemu ya, alhamdulillah. Nanti yang lain juga seperti itu. Tetapi sekali lagi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, pada dunia usaha, pada dunia investasi bahwa sebetulnya tidak ada masalah apa-apa di antara kami dalam negara demokrasi. Ya seperti yang kemarin juga biasa, lumrah, tidak ada masalah. Ya Mas Hasto, itu dia tadi ingin disampaikan oleh Pak Jokowi, tidak ada masalah apa-apa dalam
di dunia demokrasi, begitu. Itu tujuan Pak Jokowi bertemu dengan pimpinan parlemen, kemudian juga ketua umum partai politik yang berseberangan. Saya pikir ini merupakan bagian dari mata air keteladanan ya bagi seorang pemimpin. Apalagi dalam dialog-dialog yang sering saya ikuti antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, seringkali disampaikan juga gagasan-gagasan bagaimana kita membangun politik yang berkeadaban. Maka ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan pun, kami lebih mengkritik dari aspek kebijakan. Kami nggak pernah menyerang secara pribadi terhadap Presiden SBY misalnya seperti itu. Sehingga pertemuan yang dilakukan dan atas inisiatif dari Pak Jokowi, baik itu dengan para pimpinan MPR, kemudian juga terakhir dengan Pak Abu Rizal Bakri, ini menurut saya merupakan hal yang sangat baik. Bahwa apa yang selama ini dipersepsikan dari luar, terjadinya suatu kekakuan, bahkan suatu konflik yang kira-kira akan menciptakan risiko politik, ternyata mendadak bisa cair. Bisa cair. Dan harapan dan juga ini, apakah ini untuk memastikan bahwa parlemen juga mendukung Pak Jokowi? Ya tentu saja pertemuan tersebut sebagai awal, tetapi ini merupakan suatu langkah yang sangat baik. Dan di sini juga menunjukkan betapa pentingnya suatu komunikasi politik, suatu dialog, dan ini adalah tradisi dari demokrasi Pancasila yang intinya juga musyawarah untuk mufakat. Apapun perbedaan politik yang ada, jangan sampai pribadi antar para pemimpin ini kemudian terpecah. Dan saya pikir dengan kehadiran Pak Jokowi yang mampu menjadi perekat, mampu memelopori proses rekonsiliasi dan mengambil langkah-langkah terobosan termasuk dengan makan bersama, saya pikir ini juga menyenangkan, dan saya pikir inilah membawa suatu harapan baru bukan hanya bagi rakyat, tapi juga terhadap mereka-mereka yang selama ini frontal terhadap Pak Jokowi. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa rangkaian, kalau disebutkan oleh anggota tim transisi yang lain, Andi Wijayanto, ini adalah rangkaian safari politik Pak Jokowi menjelang pelantikan presiden. Mengapa kemudian yang dipilih pertama adalah Partai Golkar, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Mas Hasto? Ya, dalam perspektif sejarah cukup banyak alasan-alasan kesejarahan. Tetapi juga dari sisi pemetaan yang ada kan salah satu desainer, ya salah satu yang memang menjadi kekuatan dari mereka-mereka yang selama ini mendukung pasangan Pak Prabowo itu adalah Partai Golkar. Meskipun dengan nantinya dengan pelantikan pada tanggal 20 Oktober itu seluruh persoalan telah selesai dan Pak Jokowi betul-betul menjadi pemimpinnya dari seluruh rakyat Indonesia. Pesan inilah yang juga dibawa sekaligus dan menjadi makna dari dialog dengan para tokoh politik kemarin. Dengan bertemu dengan Abu Rizal Bakri kemarin, kalau tadi Mas Hasto katakan seluruh persoalan selesai, apakah memang demikian? Seluruh persoalan selesai, artinya koalisi Merah Putih sudah nampak-nampaknya sudah cukup cair begitu? Ya tentu saja masih ada perbedaan. Bayangkan untuk memindahkan pedagang pasar saja Pak Jokowi perlu makan siang 54 kali. Nah di sini, tapi paling tidak fondamen untuk adanya suatu komunikasi, adanya keinginan untuk berdialog, dan yang paling penting bahwa kebuntuan itu ternyata bisa dicairkan, itu merupakan suatu modal yang sangat baik. Apalagi oleh konstitusi juga diatur bahwa kedudukan presiden dan kedudukan legislatif itu memang harus bekerja sama. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Inilah semangat musyawarah yang dibangun oleh para pendiri Republik. Meskipun kita juga menghormati posisi politik masing-masing. Kalau antara Golkar dan PDI Perjuangan, ketika kita membahas undang-undang, banyak hal perbedaan-perbedaan yang terjadi. Undang-undang penanaman modal kami tolak, Golkar setuju. Free trade zone kami tolak, Golkar setuju. Tetapi di dalam perbedaan politik itu ada ruang dialog. Itulah yang sangat penting. Dan juga jangan dilupakan bahwa kedudukan presiden menurut konstitusi itu sangat kuat. Presiden di tangan yang tepat, di tangan pemimpin yang bekerja, yang mendengarkan suara rakyat dan didukung oleh pergerakan suara rakyat seperti Pak Jokowi, akan sangat kuat secara legalitas konstitusional dan juga legitimasi. Baik, artinya kalau tadi Mas Hasto katakan untuk menaklukkan pedagang pasar saja harus 45 kali makan bersama, 54 kali makan bersama. Artinya nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan ketua-ketua umum partai termasuk juga Abu Rizal Bakri. Ya, yang penting makannya bukan dari nasi impor, tetapi dari beras yang diproduksi oleh petani kita sendiri. Itu yang sangat penting. Tetapi ini akan jadi tradisi karena ini bukan semata-mata sekali lagi seni diplomasi, tapi ini merupakan gaya kepemimpinan dari Pak Jokowi. Dan ketika presiden itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam situasi seperti ini belum dilantik saja sudah berani mengambil inisiatif dan direspon sangat positif
oleh media, oleh para tokoh, apalagi nanti ketika menjadi presiden. Oke, yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah mengapa sampai Pak Joko Widodo langsung yang harus turun untuk bertemu dengan ketua-ketua umum partai. Tapi kita akan jawab setelah pariwara, Mas Hasto. Pemirsa tetap bersama kami, Prime Time News masih akan kembali sesaat lagi. Upaya Pak Jokowi bertemu Pak Ical ini sebagai bentuk apa, Pak? Positif dong, beginilah positif. Bergabung ke KIH nggak, Pak? Tidak ada begitu. Selanjutnya apa nih, Pak? Yang mau dilakukan? Selanjutnya Pak, ada hal khusus yang mau di apa? Selanjutnya nanti bagaimana supaya hubungan itu baik, sering ketemu meskipun pendapat berbeda, sering ketemu, cari solusi. Kan ya, kalau solusinya baik kan yang negaranya baik begitu. Saya Pak Ical. Ya, Anda masih bersama kami dalam Prime Time News. Kami masih membahas diplomasi meja makan ala Jokowi, masih bersama Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan telah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar Hajrianto Tohari. Selamat malam, Mas Hajri. Selamat malam. Diskusi sudah agak cukup panjang, jadi saatnya mungkin saya langsung ke Mas Hajrianto. Kalau tadi sudah dikatakan Ketua Umum Partai Anda bahwa sudah merespon positif pertemuan dengan Pak Joko Widodo. Tapi saya penasaran, apa sebenarnya yang membuat Abu Rizal mau bertemu akhirnya setelah pemilu presiden? Pada dasarnya Ketua Umum Partai Golkar mau bertemu ya. Dari dulu kan juga ketika penyusunan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden juga mungkin 4-5 kali pertemuan. Bahkan 3 hari setelah pemilu legislatif juga sudah ketemu. Kemudian pada menjelang penutupan pendaftaran, tinggal beberapa hari itu juga ketemu lagi, tapi kemudian tidak tercapai kesepakatan untuk bersama-sama. Tapi ini menariknya kan jelang pelantikan presiden, dan di saat ini pula masa-masa kritis penentuan susunan nama kabinet. Apakah kemudian ada arah-arah yang menuju ke penyusunan nama-nama menteri di kabinet Jokowi JK ini? Pak Hajri? Ya itu cuma soal momentum saja ya. Kalau baru sekarang pertemuan terjadi, seperti saya katakan tadi, pada dasarnya pertemuan itu baik dan dianggap positif, maka perlu dilakukan. Hanya soal waktu saja. Apalagi kemudian dalam pertemuan tersebut ada kemauan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama. Hanya saja bekerja sama dalam hal? Hanya saja pengertian kerjasama itu jangan terlalu dibebani dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Misalnya keharusan untuk masuk dalam kabinet, dalam pemerintahan. Karena pengertian kerjasama itu bisa saja di dalam, bisa juga di luar. Dan karena itu maka yang penting ada kemauan untuk bekerja sama. Dan lebih daripada itu juga jangan terlalu dibebani dengan keharusan-keharusan itu tadi. Komunikasi terus dijaga dan dipelihara karena memang ini persoalan bangsa dan negara. Dalam konteks dan perspektif ini maka kemauan untuk bertemu dan melanjutkan pertemuan-pertemuan itu sangat positif dan harus disambut dengan gembira. Tetapi itu sekali lagi itu tadi jangan sampai kemudian dibebani dengan harapan yang terlalu tinggi untuk bergabung atau tidak bergabung dalam kabinet. Karena tentu Partai Golkar meskipun berada di luar kabinet juga tetap. Tapi juga menyodorkan nama. Oh tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Baik. Karena begini, karena Partai Golkar tahu betul konstitusi bahwa ini sistem presidensial, presiden mempunyai hak untuk membentuk kabinet, bahkan para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan karena itu bertanggung jawab kepada presiden, dan karena itu Partai Golkar menghormati, apalagi kemudian presiden terpilih Joko Widodo kan juga menyatakan kriterium tertentu dalam kabinet yang akan dibentuk itu, seperti kabinet kerja, profesional, ramping,
tidak merangkap menjadi pimpinan partai politik. Itu kan kriteria-kriteria yang harus dihormati. Dan kalau kemudian menyodorkan nama kan tidak begitu menghormati dong dengan kriteria-kriteria yang baik, tapi Mas Hajri ngomong-ngomong pertemuan antara Abu Rizal Bakri yang terjadi kemarin pasti ada persiapannya begitu ya. Apakah itu kemudian sesuatu yang mendadak dilakukan? Ya, saya rasa itu sesuatu yang bersifat dialektis saja. Ada interplay, ada yang mempertemukan dalam pengertian mengusulkan kepada satu pihak, ayo ketemu, pihak yang lain ayo ketemu, kok kemudian nyambung dan kemudian bertemu. Tapi sesuatu Pak Prabowo yang tahu positif. Pertemuan ini? Saya rasa Partai Golkar kan partai yang mandiri, partai yang independen, tidak bisa diatur-atur untuk bertemu atau tidak bertemu dengan pihak-pihak atau pemimpin-pemimpin politik di Indonesia. Saya rasa tidak ada argumen sama sekali untuk keberatan terhadap suatu pertemuan. Saya rasa seluruh elemen bangsa, pertemuan itu penting, komunikasi itu penting, bahwa kemudian tidak tercapai kesepakatan-kesepakatan, tetap saja komunikasi itu harus dilakukan. Baik, tadi saya tertarik dengan apa yang tadi Mas Hajri katakan, jangan kemudian berekspektasi terlalu jauh. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Hasto, apa sebetulnya ekspektasi seorang Joko Widodo yang turun langsung untuk bertemu dengan ketua umum partai politik yang berseberangan dengan dia. Tapi setelah pariwara, pemirsa tetap bersama kami. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Ini hanya persoalan ya biasa dalam politik ada perbedaan, dalam demokrasi itu juga ada perbedaan, saya kira itu hal yang sangat wajar. Dan tadi terakhir juga saya tanyakan mengenai posisi Golkar seperti apa, Pak Abu Rizal Bakri seperti apa. Beliau menyampaikan akan tetap pada posisi di Koalisi Merah Putih, dan juga bagus menurut saya sebagai sebuah keseimbangan, check and balance, sehingga dalam kita mengelola pemerintahan nanti ada yang mengontrol, ada juga ikut mengawasi. Saya kira dalam sebuah manajemen kenegaraan itu sangat baik. Ya, saya langsung ke Mas Hasto. Kalau tadi disampaikan memang akhirnya Partai Golkar ini tetap berada di Koalisi Merah Putih. Ya. Artinya tidak ada sesuatu yang cukup konkret begitu ya. Sebetulnya mengapa sampai Pak Joko Widodo harus langsung turun untuk menemui ketua-ketua umum partai politik? Kita nggak tahu, kita tidak tahu akan bertemu dengan ketua umum partai politik mana lagi. Apa sebetulnya yang ingin dicapai, Mas Hasto? Pesannya sangat jelas bagi Pak Jokowi. Beliau adalah presiden terpilih dan saja harus merangkul. Dan setelah beliau nanti mengucapkan sumpah sebagai presiden, tentu saja tidak bisa dibedakan lagi mana pendukung Pak Jokowi, mana yang tidak. Karena pemilu itu kan hanya alat untuk menentukan presiden. Dan setelah alat ini berjalan dengan baik, ya tinggal saatnya sekarang memadukan seluruh komponen-komponen bangsa. Dan tentu saja Pak Jokowi berharap bahwa bisa dibuktikan demokrasi kita makin matang. Meskipun kita melihat ada perbedaan-perbedaan yang seringkali sangat fundamental, sangat ideologis antara partai satu dan partai lain, tetapi politik, apalagi dengan tradisi musyawarah mufakat, justru menyajikan suatu solusi-solusi. Meskipun kita tidak bisa menutup mata ada proses negosiasi dan sebagainya. Justru terlalu dini kalau kita berharap pertemuan itu sebagai sebuah proses pemindahan dukungan dan sebagainya. Karena Pak Jokowi tadi juga mengatakan sisi positifnya untuk pimpinan dewan yang berasal di luar partai yang mendukung Pak Jokowi JK adalah check and balances itu tercipta. Demokrasi yang makin berkualitas, dan ini juga mendorong bagi pemerintahan Jokowi untuk betul-betul nanti menghasilkan suatu kebijakan yang ketika itu dibawa ke DPR, misalnya terkait dengan politik anggaran, segala sesuatu sudah dibahas dengan sebaik-baiknya sehingga ruang untuk
mengkritisi itu tersedia, tapi dari aspek substansi itu telah memenuhi syarat-syarat baik secara konstitusional maupun dedikasi dari program itu untuk membebaskan rakyat yang saat ini masih terbelenggu oleh persoalan kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Oke, Golkar memang mengatakan tidak bergabung dalam koalisi Indonesia Hebat, tapi memberikan komitmen untuk tidak mempersulit dan menjegal Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan sebagai partai penyeimbang kalau katanya Pak Abu Rizal Bakri. Nah itu penjelasannya seperti apa sih? Ya memang dalam konstruksi konstitusi kita kan sebetulnya kan tidak ada oposisi dan koalisi kan. DPR itu oleh konstitusi kita memang didesain sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, konstitusi memberikan berbagai hak kepada DPR. Ada hak untuk bertanya, hak untuk interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Bahkan untuk itu semua ditambah lagi dengan hak imunitas dan sebagainya. Itu kan sebetulnya memang untuk menciptakan mekanisme checks and balances antara DPR dengan presiden. Bahkan DPR itu sebetulnya tidak fraksi per fraksi. Artinya apakah suatu fraksi itu pendukung pemerintah ataukah tidak, sebetulnya dia harus melaksanakan 3 fungsi itu tadi. Jadi meskipun koalisi Indonesia Hebat itu juga harus menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Apalagi koalisi merah putih begitu kan. Jadi sebetulnya bukan tugas per fraksi tapi tugas sebagai sebuah dewan. Baik, kalau kemudian kita tagih sesuatu yang lebih nyata, komitmen untuk tidak menjegal, kita bicara masalah pemilihan alat kelengkapan DPR, pemilihan komisi. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan Golkar untuk menunjukkan komitmen itu, tidak melakukan penjegalan karena toh apakah mungkin bisa kemudian dalam menentukan alat kelengkapan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, tidak seperti kemarin voting-votingan? Menjegal itu ada 2 pengertian ya. Menjegal dalam pengertian yang agak soft, agak ringan itu menjegal kebijakan-kebijakan, dan yang kedua menjegal dalam pengertian pemakzulan. Untuk menjegal dalam pengertian pemakzulan atau memberhentikan presiden itu kalau kita membaca konstitusi itu betul-betul merupakan jalan yang berliku-liku, berlapis-lapis, memerlukan dukungan politik yang luar biasa besar. Karena memang konstruksi kita ini adalah konstruksi undang-undang dasar untuk memperkuat sistem presidensial. Di mana presiden itu dipilih fixed term untuk 5 tahun, dia sekaligus kepala pemerintahan, dan last but not least yang jauh lebih penting lagi, hanya bisa dijatuhkan kalau terjadi pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, dan itu hampir mustahil ya, karena itu perpaduan antara proses politik dan proses hukum di Mahkamah Konstitusi beda dengan yang dulu. Yang ya, kalau penjegalan yang pertama tadi rasanya sesuatu hal yang sangat muskil ya, apalagi kalau sebuah kebijakan dinilai sebagai sebuah kebijakan yang pro rakyat, maka meskipun berada pada posisi oposisi, tidak mungkin berani untuk menjegal kebijakan seperti itu. Jadi menurut saya memang kekhawatiran tidak perlu berlebihan dan jangan terlalu khawatir, terlalu takut, apalagi paranoid. Ya, karena konstruksi undang-undang dasar kita itu jelas sekali. Sebuah undang-undang dasar yang memperkokoh sistem presidensial, fixed term. Presiden itu dipilih untuk 5 tahun, tidak bisa dijatuhkan, hampir-hampir tidak bisa dijatuhkan, kecuali menjatuhkan dirinya sendiri dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada kemudian yang paranoid sebetulnya ya. Ya, saya pikir ada juga perbandingan yang menarik, yaitu ketika PDI Perjuangan dengan pengalaman 10 tahun berada di luar pemerintahan, sehingga sebenarnya ada suatu perbandingan ya, bagaimana ketika PDI Perjuangan 10 tahun yang lalu itu menjalankan fungsi-fungsi penyeimbangnya, dan kemudian nanti di dalam pemerintahan Pak Jokowi, karena dalam banyak hal kami betul-betul menghormati hak prerogatif presiden. Contohnya terhadap Panglima TNI, kami dipesan betul sama Ibu Megawati Soekarno Putri, apapun berkaitan TNI, berkaitan Polri, tidak bisa di voting, sehingga ketika presiden mengusulkan 1 calon Panglima TNI, 1 calon Kapolri, wajib kita dukung. Yang jelas kita harapkan tidak ada jegal-menjegal dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan ya. Kata kunci dari Abu Rizal Bakri tadi kerjasama. Kerjasama itu yang kita harapkan. Kerjasama. Mas Hasto dan Mas Hajri, terima kasih sudah hadir dalam